Yo, saya tambah mutung karo saya. Apa nih aurora explanasis berok ora karuan. Nah, kita ambil yang di sini yang terjadi misalnya apa? Hujan. Hujan gimana prosesnya? Dari sini A, B, C, D. Ayo silakan digambar pakai skema. Kemudian langsung coba jelaskan ke saya tanya. Nah, ini namanya eksplanasi. Paham nggak eksplanasi? Paham. Mungkin sama juga kalau diterapkan di mapel lain boleh. Misalnya Pak Leman mapelnya apa Pak? Sosiologi. Sosiologi itu penyimpangan yang terjadi misalnya apa? Hamil duluan ada nggak Pak? Insya Allah nggak ada nih di sini ya. Insya Allah nggak ada. Kalau zaman dulu ada. Sekarang insya Allah nggak ada. Bullying misalnya kan terjadi. Kita mengalami dan kita melihat sendiri. Kemudian next slide, tidak lama-lama lagi. Disiplin positif hampir sama. Ini langsung ke paling akhir saja. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan Pak Robin, tanpa disogok, tanpa diancam, tanpa dihukum. Itu anak-anak sudah mau melakukannya. Misalnya kalau anak saya itu respect sekali dengan yang namanya ASDA. Tadi di depan ASDA itu bajunya masuk, yang lain keluar. Tak tanya, ASDA kamu kenapa? Motivasinya kok seperti itu? Yang lain kan kok PKB, kamu kok masuk sendiri? Saya malu kalau saya nggak disiplin. Apa karena kamu ketua kelas? Bukan, karena memang dari dulu saya selalu diajarkan sama ibu kalau saya itu harus disiplin berpakaian. Nah, Bapak Ibu pernah melihat mungkin ASDA mengeluarkan baju? Pernah lihat? Pernah? Nah, mungkin itu hilaf. Tapi ketika saya tanya, karena saya malu. Sama ketika datang terlambat. Pernah datang terlambat? Saya sering datang terlambat. Kalau misalnya di suatu sekolah yang lain datang terlambat, satu guru selalu datang tepat waktu. Apakah kira-kira nanti satu guru yang datang tepat waktu itu akan ikut untuk datang terlambat? Iya apa tidak? Kalau guru tersebut mempunyai keyakinan bahwa saya malu kalau datang terlambat, maka meskipun yang lain mau saklurung dunia terlambat, dia nggak akan terlambat. Kalau sudah punya keyakinan, tapi kalau belum punya keyakinan, orang. Nah, kalau nanti sudah ada fingerprint ya, nanti jenengan akan ketahuan berangkatnya jam berapa. Semoga dapat segera terlaksana fingerprintnya. Setuju? Tidak setuju. Fingerprint untuk siswa. Ya guru juga sama. Fingerprint untuk siswa, untuk guru juga iya. Nah, nilai-nilai kebajikannya. Oh ya, nyambung tadi sebentar. Lah ada misalnya ngajarnya jam 9, masa datanya harus jam 7? Kira-kira pripun? Saya ngajar hanya 2 jam, masa saya harus berangkat jam 7? Pak Leman bisa menjawab. Mungkin tetap jam 7. Ini memang idola panutan ini. Kira-kira kenapa kok harus tetap berangkat jam 7? Ya nanti kita akan melihat ya. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid kepada nilai kebajikan yang sesuai dengan P5. Tadi ketika ada pertanyaan P5 yang jenengan pilih yang bukan apa? Pinter, PMM-nya juara berarti ya. Nomor 1 tetap iman takwa, akhlak mulia, mandiri, nalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah ini yang harus karakter kita tanamkan dimulai dari sekarang. Next. Nah, saya bolak-balik mengatakan keyakinan kelas jajannya apa sih? Apa sih bedanya dengan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Tadi Pak Leman juga menyampaikan, kan sama aja sebenarnya. Boleh punya pendapat? Kenapa yakin?
bukan rukun, bukan peraturan. Yang lain dulu. Kalau keyakinan itu dari diri sendiri, kalau peraturan itu yang sudah ditetapkan. Oke, good answer. Kalau keyakinan itu muncul dari diri kita yang membuat, kita bersama-sama. Kalau peraturan itu dari satu arah, misalnya kita kalau mau masuk ke sebuah institusi, mohon maaf, kalau saya mau mendaftar di Poluan misalnya ya, saya kan harus mengikuti peraturan yang ada di sana. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan, nah ada gambar apa di sana? Pak Zin, sakit Mersani? Betul. Pak Ulin? Gambar yang pertama apa? Helm. Punya helm semua ya? Iya. Pak Miri langsung nyambung. Padahal saya tanya ya helm biasa, helm yang kedua gambar apa? Pak Andre, yang kedua gambar apa Pak? Gambar tangan dicuci atau tangan menggenggam apa itu? Mencuci tangan. Gambar ketiga nama Mas Bayu? Masker. Kenapa harus pakai helm? Ayo, kenapa? Karena untuk keamanan, keselamatan. Karena orang punya pandangan beda-beda. Kalau yang lain pakai helm biar selamat, Pak Wirin dan anggap punya pandangan. Yang kedua, kenapa kita harus mencuci tangan? Biar bersih. Nah, Pak Wirin beda lagi nanti. Yang ketiga, kenapa harus memakai masker? Terhindar dari polusi. Nah, Pak Wirin sih mana kan ayu kan? Sadar diri bukannya jelek. Untuk menutupi kejelekan diri sendiri. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kira-kira di Indonesia ini siapa yang harus pakai helm? Kan semuanya ya? Hanya orang Islam saja yang boleh pakai helm. Non Islam jangan. Yang kedua misalnya, yang boleh cuci tangan siapa? Kan semuanya. Tidak pandang bulu, pandang ras, pandang agama, suku dan lain-lain. Masker, siapa yang boleh? Kan semuanya boleh. Nah, ini namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Nah, kalau di keyakinan kelas itu nanti kita membuat nilai keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi dari dalam, bukan dari luar, bukan seperti hukuman, akan lebih tergerak dan bersemangat daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang kadang hal itu tidak bermakna bagi dia. Nah, ini berikutnya saya lanjut saja. Setelah keyakinan kelas, tadi yang saya tanyakan di kuisis, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Pak Jumati sakit Gersani. Yang pertama, sakit dibacakan. Kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan hidup jenengan yang survival sudah terpenuhi semuanya kah? Kebutuhan hidup untuk bertahan hidup itu apa kira-kira contoh kebutuhannya? Sandang, pakan, papan. Mbak Rahayu belum makan tadi. Tidak terpenuhi makannya. Ayo siapa yang mau memenuhi makannya Mbak Rahayu boleh. Pangan, papan, sandang berarti baju wajib ya pokok. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Saya nggak akan tanya Mbak Rahayu karena baru saja ditinggal. Cinta dan kasih sayang. Kalau misalnya kita tidak terpenuhi dalam hal cinta dan kasih sayang, kira-kira hidup kita bagaimana Pak Robi? Hampa, gabut, hampa kata Pak Robi. Kalau kebutuhan yang pertama tidak terpenuhi akan sakit dan lain-lain.
Kalau yang kedua hampa, yang ketiga kebebasan. Ada tidak di sini para bapak ibu yang merasa dipenjara? Penjara hatinya boleh. Kalau penjara fisik tidak ya, penjara jiwa. Ada yang merasa tidak bebas? Merasa tertekan harus A, B, C. Mungkin yang mbak belum menikah dipenjara oleh orang tuanya. Iya, beliau mengakui. Iya. Dipenjara oleh istri Pak Mirin. Jujur sekali. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan itu contohnya apa kira-kira? Piknik. Iya, benar. Jangan mengatakan healing ya. Healing itu sebenarnya kan pengobatan. Saya mau healing, berarti Arab mengobati diri sendiri. Iya, mengobati hati asa gitu. Jadi saya nggak pernah mengatakan healing itu nggak pernah. Nanti dikira saya gila jinanya. Healing itu berarti dia stres tertekan, kemudian keluar rumah healing. Itu menurut versi tata bahasa Inggris ibu. Tapi kalau dia mengatakan healing berarti dia jalan-jalan, ya itu oke, no problem. Kesenangan termasuk jalan-jalan. Kemudian yang lain misalnya Roh.